Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ayo sebelum kita memulai pembelajaran, cek dulu kebersihan kelasnya. Silakan kalian cek di bawah meja, di sorokan kalian itu, apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, ibu tidak mau ya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Sudah, pintar. Sebelum kita belajar, ibu ingin mengecek kebersihan kuku kalian. Bagi yang cowok yang rambutnya sudah panjang, silakan potong dulu ya. Bagi yang cewek yang tidak memakai hijab, silakan kucit rambutnya. Dan yang memakai hijab, silakan rapikan dulu hijabnya. Oke, bentar. Silakan masuk ke kelas dulu ya anak-anak. Anak-anak, kalau ibu bilang bagaimana kabarnya? Kalian bisa jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pintar. Sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Sekretaris kelasnya, ibu mau cek absennya dulu. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ini ibu cek ada 2 orang ya yang gak masuk. Namanya Huda dan Aisyah. Ini gimana? Apa keterangannya? Yang ini Alpa, kalau yang ini sakit. Anak-anak, ibu ingatkan ya sekali lagi, bagi yang berhalangan masuk, silakan kirimkan surat keterangan. Jangan sampai Alpa. Kalau di pelajaran ibu, siapa saja yang Alpa, ibu kurangi nilainya. Oke? Kita itu sekolah belajar untuk disiplin. Siapa nih hari ini yang datangnya lebih awal? Siapa? Oke, kamu silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Duduk dulu ya yang rapi. Silakan dimulai. Amin. Oke, pembelajaran ibu mulai ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Di awal-awalnya, ibu akan menjelaskan tentang pengembangan IPS berdasarkan materi yang akan kita bahas hari ini. Pengembangan materi berdasarkan masalah itu pengembangan pembelajaran IPS di SD, berarti penyempurnaan tujuan, isi pembelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, teori, fakta, struktur, metode, dan penanaman nilai-nilai dalam ilmu sosial perlu dikemas secara integratif dan komunikatif serta relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Ibu hari ini akan melanjutkan materi kita. Ayo anak-anak, buka buku tema 7, subtema 2 tentang rumah adat, pakaian adat, dan tarian. Namun hari ini ibu akan membahas tentang rumah adat. Anak-anak, ibu mau tanya nih, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan ya. Rumah adat dari suku Minangkabau itu apa namanya? Rumah gadang, pintar sekali. Ibu jelaskan sedikit ya anak-anak. Rumah gadang adalah rumah adat dari Minangkabau. Rumah gadang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah gadang adalah salah satu rumah adat dengan ciri khas uniknya yang sampai sekarang masih tetap lestari.
Rumah gadang sering juga disebut dengan rumah godang, bagonjong, dan rumah baanjuang. Jika di suatu tempat ditemukan atap bangunan yang mengadaptasikan bentuk tanduk kerbau, bisa jadi pemiliknya atau penghuni bangunan tersebut berasal dari suku Minangkabau. Di luar Sumatera Barat, jenis rumah adat khas Minangkabau ini populer dengan sebutan rumah gadang. Di Minangkabau, rumah tradisional ini dikenal juga dengan sebutan rumah bagonjong. Rumah bagonjong menurut aturan aslinya memiliki beberapa ciri khusus, yaitu bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa tipe lanjar dan ruang. Biasanya berjumlah ganjil antara 3 hingga 11. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak pengertian dari rumah adat? Tadi kan sudah menjelaskan tentang rumah gadang. Sekarang kita harus tahu dong apa pengertian dari rumah adat. Ada yang tahu? Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Rumah adat juga bisa diartikan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Anak-anak, Ibu mau tanya lagi nih, kita sekarang tinggal di mana? Iya, betul, di Sumatera Selatan. Nah, rumah adat kita apa ya anak-anak? Maksudnya, rumah adat dari Sumatera Selatan itu apa? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Iya, betul sekali, rumah limas. Rumah adat di Indonesia banyak sekali anak-anak. Ibu sebutkan ya beberapa, yaitu ada rumah Krongbade, rumah Bolon, rumah Kariwari, rumah Belah Bubun, rumah Honai, dan masih banyak lagi. Dari macam-macam rumah adat tersebut mempunyai keunikan dan bentuk masing-masing. Ibu mau tanya lagi nih, di Indonesia ada beberapa provinsi. Yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Iya, pintar sekali. Ada 34 provinsi. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai materi hari ini. Seperti yang disebutkan sama temannya tadi, kita kan di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, mengenai materi hari ini, ayo Ibu diktekan. Buatlah tentang nama, bentuk, dan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulan tentang materi kita hari ini. Mengenai rumah adat, yaitu rumah adat sebagai simbol identitas suku bangsa, rekam jejak, rumah masa lalu, simbol filosofi, hunian, tempat acara adat, museum, dan menyesuaikan kondisi wilayah. Anak-anak, ingat tugas yang tadi jangan lupa dibuat ya. Silakan kalian kumpulkan minggu depan. Oke, sebelum kita membaca doa, alangkah baiknya kita cek dulu di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Coba kalian cek di bawah meja, di bawah kursi kalian. Jika ada, silakan buangkan sampah di kotak sampah yang ada di depan kelas. Sudah? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo anak-anak, tangannya. Ayo, siapa yang mau pulang duluan? Yang mau pulang duluan, ya rapi dong duduknya. Barisan yang paling rapi akan pulang terlebih dahulu. Oke, barisan pertama silakan pulang. Dilanjutkan dengan barisan ketiga. Dilanjutkan dengan barisan terakhir, yaitu barisan kedua. Barisan kedua, lain
sekali duduknya ya, rapi ya. Oke. Hati-hati di jalan. Bagi yang lagi menunggu orang tuanya, silakan tunggu di depan gerbang sekolah, jangan kemana-mana. Oke. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.